Pagi di Banyuwangi itu terasa lebih cerah dari biasanya. Udara segar menyapa dari jendela rumah sederhana Farel Prayoga. Di teras, Om Rais duduk dengan secangkir kopi panas, matanya menatap layar ponsel yang baru saja bergetar. Ia baru menerima sebuah pesan yang membuat jantungnya berdetak cepat. Farel, yang masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek, keluar sambil memegang gitar. Ia baru saja selesai latihan lagu untuk acara minggu depan. Om, kenapa diam saja dari tadi? Kok senyum-senyum sendiri? Tanyanya sambil mendekat. Om Rais mengangkat kepala dan menunjukkan layar ponsel itu. Rel, kamu diterima di sekolah elit di Jakarta. Bukan sekolah biasa, ini sekolah yang terkenal dengan siswa-siswanya yang kebanyakan anak pejabat, artis, dan orang kaya. Farel terperangah. Serius, Om, kok bisa? Aku bahkan gak ikut tes apa-apa. Om Rais tersenyum. Karena kamu masuk program kurikulum Merdeka untuk siswa berbakat. Mereka sudah lihat prestasi kamu di musik dan menganggap kamu cocok jadi bagian dari mereka. Berita itu cepat menyebar. Grup WhatsApp keluarga, tetangga, bahkan teman-teman lama Farel penuh ucapan selamat. Anak Banyuwangi masuk sekolah elit. Hebat, Rel, tulis salah satu pesan yang membuat Farel tersipu. Di media sosial, kabar ini langsung viral. Banyak akun gosip dan fanspage yang mengunggah potret Farel dengan tulisan besar, Farel Prayoga masuk sekolah elit, bebas pilih pelajaran dengan kurikulum Merdeka. Netizen ramai berkomentar. Ada yang kagum, ada yang iri, tapi banyak juga yang mendukung. Anak ini memang layak, bakatnya luar biasa, tulis seorang warganet. Farel mulai berpikir jauh. Sekolah elit berarti teman-temannya nanti berasal dari kalangan yang berbeda. Pasti mereka terbiasa dengan barang mahal, mobil mewah, dan gaya hidup kota besar. Namun Om Rais mencoba menenangkan. Rel, di sana kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Tetap jadi dirimu sendiri. Justru mereka yang harus belajar soal perjuangan dan kerja keras dari kamu. Malamnya, Farel duduk di kamar sambil memegang gitar kesayangannya. Ia menatap langit-langit dan membayangkan seperti apa kelas barunya nanti. Mungkin ia akan punya studio musik pribadi, atau bisa tampil di acara sekolah yang megah. Ia tersenyum kecil. Walaupun sedikit gugup, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Dari kampung ke panggung nasional, dan kini ke dunia pendidikan elit, Farel siap melangkah. Yang belum ia ketahui, perjalanan ini akan membawanya pada pertemanan baru, tantangan yang unik, dan pelajaran hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu Jakarta terasa lebih sibuk dari biasanya. Mobil-mobil mewah lalu lalang di jalan menuju kawasan Menteng, tempat sekolah elit yang akan menjadi dunia baru bagi Farel berada. Di dalam sebuah SUV hitam yang dipinjamkan sponsor, Farel duduk di kursi belakang bersama Om Rais. Ia mengenakan seragam rapi berwarna putih biru tua dengan emblem emas di dada kiri, menandakan identitas sekolahnya. Di genggamannya, Farel memegang map berisi jadwal dan brosur kegiatan sekolah. Matanya membaca nama-nama mata pelajaran unik yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Music Production Class, International Stage Performance, Creative Leadership, dan World Culture Appreciation. Semua itu terasa asing tapi juga membuatnya bersemangat. Ketika mobil memasuki gerbang sekolah, Farel terpesona. Gedungnya bak kampus internasional dengan halaman luas, taman yang tertata rapi, dan lapangan olahraga yang lebih mirip stadion mini. Di kanan kirinya, ia melihat siswa-siswi datang dengan diantar sopir pribadi atau menggunakan mobil sport yang mengkilap. Begitu turun, beberapa siswa menoleh. Wajah mereka terlihat penasaran, mungkin karena mereka mengenali Farel dari TV dan media sosial. Ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Di lobi sekolah, seorang guru perempuan berwajah ramah menyambut. Selamat datang, Farel. Saya Bu Citra, wali kelas sekaligus pembimbing program kurikulum Merdeka untuk seni musik. Kami senang kamu bisa bergabung di sini. Farel menjabat tangan Bu Citra sambil mengangguk sopan. Terima kasih, Bu.
Saya juga senang bisa belajar di sini. Hari pertama dimulai dengan orientasi. Farel bersama siswa baru lainnya diajak keliling sekolah. Ia melihat fasilitas yang membuatnya ternganga, studio musik dengan peralatan canggih, laboratorium seni, ruang podcast, bahkan ada aula pertunjukan berkapasitas ratusan orang lengkap dengan pencahayaan panggung profesional. Rel, nanti sore kita ada sesi latihan musik bersama mentor dari luar negeri. Dia pernah jadi arranger untuk konser internasional, bisik Bu Citra sambil tersenyum misterius. Saat jam istirahat, Farel mencoba duduk di kantin. Ia kaget melihat menu yang lebih mirip restoran hotel, sushi, steak, salad buah impor, dan kopi premium. Ia memesan nasi goreng seafood, lalu mencari meja kosong. Tak lama kemudian, seorang siswa laki-laki berpostur tinggi dengan rambut rapi menghampiri. "Kamu Farel, kan? Gue Raka. Gue sering lihat video kamu di YouTube. Keren banget." Farel tersenyum canggung. "Makasih, Raka. Gue baru pertama kali sekolah di tempat kayak gini." Raka tertawa. "Santai aja, bro. Di sini banyak anak-anak yang awalnya minder, tapi nanti biasa aja. Apalagi lo punya bakat nyanyi, semua pasti bakal respect." Setelah makan siang, Farel mengikuti kelas pengenalan program kurikulum Merdeka. Di kelas itu, guru menjelaskan bahwa siswa berbakat seperti Farel punya kebebasan memilih mata pelajaran yang sesuai minat, bahkan boleh mengurangi jam pelajaran umum jika sedang persiapan pentas atau proyek seni. Mendengar itu, Farel merasa lega. Ia sempat khawatir jadwal manggungnya akan bentrok dengan sekolah. Ternyata, pihak sekolah justru mendukung dan siap memberi fasilitas. Sore hari, saat sesi latihan musik dimulai, Farel masuk ke studio. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria asing berambut pirang bernama Mer. "Jonathan, I've heard about you, Farel. Let's make music together," ucapnya sambil tersenyum. Latihan dimulai, dan suara Farel memenuhi ruangan. Semua yang hadir terkesima, bahkan Mer. Jonathan berkata, "Kamu punya suara emas. Di sini, kita akan membuatnya semakin berkilau." Ketika pulang, Farel duduk di mobil sambil menatap jendela. Hari itu terasa panjang, melelahkan, tapi juga membangkitkan semangatnya. Dunia baru ini penuh tantangan, tapi ia merasa siap. Di pikirannya, ia tahu bahwa sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga panggung besar yang akan membentuk masa depannya. Dan di lubuk hati, ia berjanji akan membuktikan bahwa anak kampung seperti dirinya bisa bersinar di tempat elit tanpa kehilangan jati diri. Hari kedua di sekolah elit itu berjalan lebih santai bagi Farel. Meski masih merasa canggung, ia mulai hafal denah sekolah dan mengenal beberapa wajah teman sekelas. Namun, suasana hangat itu tak sepenuhnya membuatnya lega. Ia menyadari ada beberapa siswa yang memandangnya dengan tatapan sinis, seolah tak suka kehadirannya. Di kelas pagi, Farel duduk di bangku tengah bersama Raka. Guru seni musik, Bu Citra, memberikan tugas membuat aransemen lagu bebas dalam waktu seminggu. Raka langsung menoleh ke Farel. "Wah, tugas gini mah gampang buat lo. Gue sih yakin lo bakal bikin yang keren." Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang. "Ya iyalah gampang, kan dia artis. Tinggal nyanyi." Terus semua guru langsung kagum, ucap seorang siswa bernama Dion, dengan nada sarkastis. Farel menoleh pelan. "Kalau ada yang gak suka, kita bisa kerja sama kok. Gue juga mau belajar, gak cuma mengandalkan yang udah gue tahu." Dion hanya mendengus dan memalingkan wajah. Farel memilih diam, tidak ingin memperpanjang masalah. Namun, dalam hati ia tahu, perjalanan di sekolah ini tak akan selalu mulus. Saat jam istirahat, Raka mengajak Farel duduk di taman sekolah. "Rel, jangan diambil hati. Dion itu emang agak iri sama siswa baru yang populer. Tahun lalu ada juga yang dia sindir-sindir gitu." Farel mengangguk, mencoba mengerti. "Gue paham, tapi gue nggak mau bikin suasana kelas nggak enak." Sore itu, Farel ikut sesi latihan musik di studio. Ia sengaja mengajak Dion untuk bergabung,
berharap bisa mencairkan suasana. "Dion, lo kan jago main keyboard. Bantuin gue bikin aransemen, yuk." Awalnya Dion menolak, tapi setelah dibujuk Raka, ia akhirnya ikut. Dalam proses itu, Dion tampak mulai sedikit membuka diri. "Suara lo memang bagus, Rel. Tapi lo harus coba improvisasi di bagian ref, biar lebih greget," sarannya. Farel tersenyum. "Makasih, itu ide bagus. Gue suka." Hari-hari berikutnya, hubungan mereka perlahan membaik. Dion mulai sering duduk di dekat Farel saat latihan musik. Meski belum akrab, setidaknya ia tidak lagi memberikan komentar pedas di depan kelas. Di sisi lain, Farel merasa terbantu karena kurikulum Merdeka memberinya ruang untuk belajar dengan cara yang fleksibel. Ia bisa mengatur waktu antara manggung dan sekolah tanpa mengorbankan salah satunya. Namun, tantangan baru muncul ketika sekolah mengumumkan akan mengadakan talent show terbesar tahun ini. Semua siswa wajib tampil, dan pemenangnya akan mendapat beasiswa seni ke luar negeri. Raka langsung bersemangat. "Rel, ini kesempatan lo buat nunjukin bakat lo ke semua orang. Apalagi kalau lo menang, bisa jadi pintu buat karir internasional." Farel tersenyum tipis, tapi ia juga sadar bahwa kompetisi ini akan membuatnya berhadapan dengan bakat-bakat besar lainnya di sekolah. Bahkan Dion, yang mulai akrab dengannya, juga ikut dan punya kemampuan musik yang kuat. Di tengah semangat dan tekanan itu, Farel mulai berpikir keras tentang konsep penampilannya. Ia ingin membuat sesuatu yang bukan hanya memukau, tapi juga menyentuh hati penonton. Dan entah kenapa, di benaknya muncul ide gila, menggabungkan musik tradisional Banyuwangi dengan aransemen modern, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Pagi itu, aula sekolah dipenuhi suara riuh para siswa. Pengumuman resmi talent show ditempel di papan informasi besar. Farel berdiri di depan papan itu, membaca detailnya dengan seksama. Tanggal pelaksanaan hanya 3 minggu lagi, dan semua siswa diwajibkan tampil. Tema tahun ini adalah tradisi bertemu modern. Farel menelan ludah. Tema itu terdengar menarik sekaligus menantang. Ia teringat pada musik-musik Banyuwangi yang biasa ia bawakan, seperti osing dan gandrung, namun kali ini ia harus memadukannya dengan sentuhan modern. Saat berjalan menuju kelas, beberapa siswa yang mengenalnya hanya dari media sosial menyapanya dengan basa-basi. Ada yang terdengar tulus, tapi ada juga yang sekadar ingin menguji reaksi Farel. Farel, nanti di talent show mau nyanyi artis-artisan, ya?" ucap seorang siswa perempuan sambil tertawa kecil. Farel tersenyum datar. "Kita lihat nanti. Semoga bisa bikin semua orang terhibur." Di kelas musik, Bu Citra menjelaskan teknis lomba. Setiap penampilan akan dinilai berdasarkan kreativitas, teknik, dan pesan yang dibawa. "Jangan takut bereksperimen," kata Bu Citra sambil menatap seluruh siswa. Sepulang sekolah, Farel memilih untuk tidak langsung pulang. Ia pergi ke studio musik sekolah untuk mencoba-coba aransemen. Di sana, ia duduk di depan piano, lalu memainkan nada pembuka lagu tradisional Banyuwangi. Ia mencoba menambahkan beat elektronik, tapi suara yang keluar belum terdengar harmonis. "Aduh, kok aneh ya," gumamnya sambil mengacak-acak rambut. Hari-hari berikutnya, hari talent show akhirnya tiba. Sejak pagi, sekolah sudah ramai oleh siswa, guru, dan orang tua yang datang untuk menyaksikan. Aula besar yang biasanya dipakai untuk acara formal kini berubah menjadi panggung megah dengan lampu-lampu sorot, layar LED raksasa, dan dekorasi yang memadukan unsur tradisional dan modern. Farel tiba mengenakan kostumnya, kemeja batik osing hitam dengan motif emas, dilapisi jaket kulit hitam, celana panjang bergaris tipis, dan sepatu boots. Di pundaknya, ia membawa gitar akustik yang telah ia hias dengan ukiran kecil khas Banyuwangi. Di belakang panggung, para peserta sudah bersiap. Beberapa siswa tampak memegang biola, keyboard, atau alat musik elektronik. Ada juga yang hanya membawa mikrofon karena akan menyanyi. Farel menatap satu persatu penampil yang terlihat percaya diri.
Panitia mengumumkan urutan tampil. Farel mendapat giliran ke-8 dari 12 peserta. Itu berarti ia punya waktu untuk melihat penampilan beberapa lawan yang cukup berbakat. Peserta pertama membawakan tarian modern dengan gerakan yang presisi, memukau penonton. Peserta kedua memainkan piano klasik dengan teknik luar biasa. Suasana penonton bergemuruh setiap kali penampilan selesai. Farel menonton dengan tenang, meski di dalam dadanya jantung berdetak cepat. Tangannya tak henti memegang senar gitar, mencoba menyalurkan rasa gugup. Peserta ke-6 menampilkan musik EDM yang memadukan efek visual keren di layar LED. Sorakan penonton nyaris membuat panggung bergetar. Melihat itu, Farel sadar bahwa penampilannya harus benar-benar memikat, atau ia akan tenggelam di antara penampilan spektakuler lainnya. Saat giliran ke-7 selesai, panitia memanggil namanya. Selanjutnya, Farel Prayoga. Sorakan langsung terdengar dari sudut penonton. Rupanya beberapa guru dan siswa yang sudah mengenalnya bersorak memberi semangat. Farel menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke tengah panggung. Lampu sorot menyorotinya, membuat wajahnya terlihat jelas di layar LED besar di belakang. Ia membuka penampilan dengan petikan gitar pelan, memainkan melodi khas Banyuwangi yang mengalun lembut. Penonton awalnya hening, mendengarkan. Suaranya masuk, membawakan lirik tentang kampung halaman, laut biru, sawah hijau, dan anak-anak yang bermain di tepi pantai. Di bagian ref, musik berubah. Beat modern masuk, kendang tradisional mengiringi, dan lampu mulai menari mengikuti irama. Penonton yang awalnya duduk kini mulai menggoyangkan kepala mengikuti irama. Beberapa guru tampak berbisik sambil tersenyum kagum. Mereka tahu, Farel baru saja menghidupkan tema, tradisi bertemu modern, dengan sangat kuat. Saat lagu mencapai puncak, Farel memejamkan mata, mengeluarkan nada tinggi penuh emosi. Tepuk tangan mulai terdengar bahkan sebelum lagu selesai. Di akhir, ia menutup dengan petikan gitar yang sama seperti pembukaan, seolah membawa penonton kembali pulang. Begitu nada terakhir berhenti, aula pecah oleh tepuk tangan meriah. Beberapa siswa berdiri memberi standing ovation. Bahkan juri utama, seorang musisi terkenal, ikut bertepuk tangan sambil mengangguk. Farel tersenyum, menunduk memberi salam, lalu berjalan turun dari panggung. Tubuhnya masih bergetar, tapi hatinya dipenuhi rasa puas. Ia tahu, apapun hasilnya nanti, penampilan itu akan diingat banyak orang. Di belakang panggung, beberapa peserta lain menghampirinya. "Gokil, bro, lo bikin gue merinding," kata salah satu dari mereka. Farel hanya tersenyum sambil berkata pelan, "Terima kasih. Gue cuma bawain cerita kampung gue." Sisa acara berjalan cepat. Setelah semua penampilan selesai, panitia mulai menyiapkan pengumuman pemenang. Namun, bagi Farel, momen terbaiknya sudah ia dapatkan di atas panggung tadi. Setelah seluruh peserta tampil, aula kembali dipenuhi riuh rendah. Suara penonton. Panitia meminta semua peserta naik ke panggung untuk pengumuman pemenang. Farel berdiri di barisan tengah, menatap ke arah penonton yang kini memegang ponsel, siap mengabadikan momen. Seorang MC naik ke panggung sambil membawa amplop besar. "Baiklah, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, kami akan umumkan pemenang talent show tahun ini." Farel mengatur napas, mencoba tetap tenang. Baginya, piala bukan tujuan utama, tapi rasa penasaran tetap menggelitik. Juara 3, jatuh kepada tim tari modern VB Crew. Sorak-sorai terdengar, para penari maju mengambil piala. Juara 2, kepada grup musik EDM Beatlab. Tepuk tangan meriah lagi-lagi menggema. MC kemudian diam sejenak, menciptakan ketegangan. Dan juara 1, jatuh kepada Farel Prayoga dengan penampilan tradisi bertemu modern. Seketika aula meledak oleh tepuk tangan dan sorakan. Beberapa penonton berteriak memanggil namanya. Farel sedikit terkejut, tapi senyumnya langsung merekah. Ia maju, menerima piala dari kepala sekolah, lalu membungkuk menghormat. "Selamat, Farel. Kamu bukan hanya menghibur, tapi juga memberi pesan yang kuat," ucap kepala sekolah sambil menepuk bahunya.
Setelah acara selesai, banyak siswa menghampirinya untuk berfoto. Bahkan guru-guru yang jarang ia temui di kelas ikut memberikan ucapan selamat. Keesokan harinya, suasana sekolah berubah. Video penampilan Pharrell yang direkam penonton sudah tersebar di media sosial. Dalam semalam, jumlah penonton di salah satu akun Instagram sekolah mencapai ratusan ribu. Komentar mengalir deras, ada yang memuji kreativitasnya, ada yang mengatakan penampilannya layak masuk televisi. Beberapa musisi lokal bahkan membagikan video itu di akun mereka. Di kantin, Pharrell mendengar dua siswa berbincang. Itu lo yang kemarin juara, lagunya keren banget. Iya, aku sampai nyari versi fullnya di YouTube. Guru musik, Bu Citra, memanggil Pharrell ke ruangannya. Rel, kamu sadar nggak, penampilan kemarin sudah jadi inspirasi buat banyak siswa. Beberapa murid datang ke saya minta belajar musik tradisional. Pharrell terdiam, hatinya hangat. Ia tak menyangka, niatnya hanya membawa cerita kampung malah membuka pintu bagi orang lain untuk mengenal tradisi. Di luar sekolah, undangan mulai berdatangan. Ada festival seni di kota, ada juga acara amal yang ingin mengajak Pharrell tampil. Jadwalnya mulai padat, tapi ia tetap berusaha menyeimbangkan dengan pelajaran. Meski begitu, Pharrell tahu bahwa sorotan publik bisa cepat memudar. Maka ia berjanji pada dirinya sendiri, tetap rendah hati, terus berkarya, dan tidak melupakan akar tempat ia berasal. Sore itu, ia kembali duduk di studio musik sekolah. Tangannya memetik gitar, memainkan melodi baru yang terinspirasi dari ombak sore di pantai kampungnya. Mungkin, ini akan jadi lagu berikutnya yang ia bawa ke panggung. Festival Seni Kota Banyuwangi tahun ini lebih meriah dari biasanya. Sepanjang jalan menuju alun-alun, stand kuliner, kerajinan tangan, dan panggung-panggung kecil berdiri berjejer. Spanduk besar terpampang di pintu masuk, merayakan kreativitas lokal. Nama Pharrell tercantum di salah satu slot utama panggung besar, tepat sebelum penampilan bintang tamu seorang musisi nasional yang sudah terkenal di layar kaca. Sejak pagi, Pharrell bersama Om Rais sudah tiba di lokasi. Mereka bertemu dengan panitia, melakukan cek suara, dan mencoba pencahayaan panggung. Lampunya keren banget, Om. Serasa konser internasional, ucap Pharrell sambil menatap langit-langit panggung yang penuh sorot lampu warna-warni. Waktu tampil semakin dekat, penonton mulai memadati area, sebagian membawa bendera kecil bertuliskan Banyuwangi Bangga. Sorak-sorai terdengar setiap kali panitia menyebutkan nama penampil. Sebelum naik panggung, Pharrell dipanggil ke tenda khusus artis. Di sana, ia bertemu musisi besar itu, sebut saja Mas Adrian, yang terkenal dengan gaya musik pop modern dan sering tampil di acara televisi. Wah, ini yang kemarin viral itu, ya. Pharrell, kan? Sapa Mas Adrian sambil menjabat tangan. Pharrell mengangguk, iya, Mas. Senang bisa ketemu langsung. Mereka mengobrol singkat. Mas Adrian memuji kreativitas Pharrell menggabungkan musik tradisional dan modern. Kalau kamu mau, abis acara ini kita ngobrol lebih lanjut. Aku lagi nyari talenta muda buat kolaborasi, katanya. Ucapan itu membuat Pharrell sempat berpikir panjang. Kolaborasi dengan musisi nasional bisa membuka jalan besar, tapi ia juga tahu ada risiko kehilangan identitas musiknya. Tak lama, panitia memanggil namanya. Berikutnya, yang kita tunggu-tunggu, Pharrell Prayoga. Pharrell naik ke panggung dengan kostum serupa penampilannya di sekolah, tapi kali ini ia menambahkan selendang batik osing yang melambai di bahunya. Ia membuka lagu dengan melodi petikan gitar yang lembut, lalu perlahan memasukkan kendang dan beat modern. Penonton bertepuk tangan mengikuti irama. Beberapa orang mengangkat ponsel, merekam setiap detik penampilannya. Di tengah lagu, ia menyelipkan sapaan untuk kampung halamannya. Banyuwangi, ini untuk kalian, teriaknya, disambut sorakan riuh. Lagu ditutup dengan nada tinggi yang memukau, diikuti ledakan tepuk tangan. Lampu-lampu panggung berkedip seolah memberi penghormatan pada penampilan itu. Setelah turun panggung, Pharrell kembali ke tenda artis.
Mas Adrian menghampirinya lagi. Keren, Rel. Serius, kita harus bikin lagu bareng. Tapi mungkin kita ubah sedikit konsep musikmu biar lebih komersil, ujarnya sambil tersenyum. Farel hanya terdiam. Kata ubah itu menggantung di kepalanya. Ia tahu, keputusan ini akan menentukan arah musiknya ke depan. Malam itu, sebelum pulang, Farel berdiri di pinggir panggung yang sudah mulai sepi. Lampu-lampu redup, hanya tersisa suara panitia membongkar peralatan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk memikirkan tawaran itu dengan hati-hati, tanpa terburu-buru. Malam itu, di kamar kos yang sederhana, Farel menatap piala yang ia letakkan di meja. Di sebelahnya, gitar akustik kesayangannya terbaring. Pikiran tentang tawaran Mas Adrian terus berputar. Ia membayangkan, jika menerima tawaran itu, ia bisa tampil di televisi, punya banyak penggemar, bahkan mungkin tur keliling Indonesia. Tapi bayangan itu juga disertai kekhawatiran, apakah musiknya masih akan membawa aroma sawah, laut, dan angin kampung. Om Rais, yang sedang menyeduh kopi di sudut ruangan, melihat wajah Farel yang termenung. Masih kepikiran tawaran tadi? Tanyanya. Farel mengangguk pelan. Mas Adrian orang hebat, Om. Tapi dia bilang musikku harus diubah biar lebih laku. Aku takut kalau berubah, aku kehilangan diriku sendiri. Om Rais menyeruput kopi. Rel, kalau kita mau maju, pasti ada kompromi. Tapi kompromi itu ada batasnya. Jangan sampai kamu jual abis apa yang bikin kamu beda. Keesokan paginya, di sekolah, suasana sudah ramai. Beberapa siswa mengucapkan selamat atas penampilannya di festival. Bahkan Bu Citra mengundangnya untuk membicarakan kemungkinan membuat pertunjukan khusus di sekolah. Namun, di sela-sela itu, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ternyata asisten Mas Adrian yang menanyakan kapan mereka bisa bertemu untuk membicarakan kontrak. Farel menjawab diplomatis, saya butuh waktu untuk berpikir. Hari-hari berikutnya terasa berat. Setiap kali memetik gitar, ia merasa sedang diuji. Di satu sisi, kesempatan emas ada di depan mata. Di sisi lain, ia merasa musiknya bukan sekadar nada, tapi napas hidup yang tak boleh diubah seenaknya. Suatu sore, ia pergi ke pantai kampungnya. Duduk di atas batu, ia memandang ombak yang datang dan pergi. Di sana, ia bermain gitar, membiarkan suaranya bercampur dengan angin laut. Seorang anak kecil yang lewat berhenti dan mendengarkan. Setelah lagu selesai, anak itu berkata polos, "Mas, lagunya enak. Berasa kayak pulang." Kata-kata itu menusuk hati Farel. Ia sadar, inilah inti musiknya, membuat orang merasa pulang, meski sedang jauh. Malamnya, ia mengirim pesan singkat ke asisten Mas Adrian, terima kasih atas tawarannya, tapi saya ingin tetap dengan musik yang saya buat sekarang. Tidak lama kemudian, balasan datang, kami mengerti. Kalau suatu saat kamu berubah pikiran, pintu kami selalu terbuka. Farel menutup ponselnya, menghela napas panjang. Ia tahu, jalan yang ia pilih mungkin lebih sulit, tapi setidaknya ia berjalan dengan langkah yang jujur. Di meja, gitar itu menunggu. Ia tersenyum, memungutnya, dan mulai menulis lagu baru berjudul Persimpangan Nada. Lagu itu akan menjadi pengingat bahwa pilihan terbesar dalam hidup kadang bukan soal uang atau popularitas, tapi soal tetap setia pada suara hati. Keputusan Farel untuk menolak tawaran Mas Adrian sempat membuat beberapa teman terkejut. Kamu serius? Itu kan kesempatan langka, kata salah satu temannya di kantin. Farel hanya tersenyum. Kesempatan itu banyak bentuknya. Aku cuma milih yang cocok sama aku. Awalnya, ia sempat khawatir keputusan itu membuat sorotan terhadapnya meredup. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kabar penolakannya menyebar di kalangan komunitas musik tradisi, dan banyak yang menganggapnya langkah berani. Beberapa hari kemudian, ia menerima undangan dari sebuah sanggar seni di Banyuwangi. Mereka ingin Farel mengisi workshop musik untuk anak-anak desa. Di sanggar itu, ia bertemu seniman-seniman yang telah puluhan tahun menjaga tradisi. Mereka menyambutnya hangat,
seolah ia adalah bagian dari keluarga besar mereka. Salah satu maestro kendang, Pak Warto, berkata, "Kamu ini aneh. Anak muda biasanya pengen cepat terkenal. Tapi kamu malah mau jaga musik kayak kami." Salut. Dukungan itu membuat Pharrell semakin mantap. Ia mulai sering mengunjungi sanggar, belajar teknik baru, dan bahkan merekam lagu-lagu tradisional untuk diunggah ke media sosial. Walau jumlah penontonnya tak sebanyak video viral sebelumnya, Pharrell merasa penonton yang ia punya kini lebih menghargai karya dan prosesnya. Suatu malam, ia mengunggah video akustik dari lagu barunya, Persimpangan Nada. Video itu direkam sederhana di beranda rumah, hanya ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Tak disangka, video itu dibagikan oleh seorang kritikus musik ternama di Twitter. Dalam cuitannya, sang kritikus menulis, "Musik yang jujur selalu menemukan jalannya." Pharrell adalah buktinya. Setelah itu, undangan datang dari berbagai kota, bukan untuk panggung besar yang hingar-bingar, tapi untuk acara budaya, seminar seni, dan kolaborasi dengan musisi yang sejalan dengan visinya. Pharrell juga mulai membentuk tim kecil bersama beberapa teman di sekolah, ada yang membantu dokumentasi, ada yang mengurus jadwal, dan ada yang membuat desain visual untuk setiap rilisan lagunya. Mereka sepakat memberi nama proyek itu Langkah Pulang, sebagai simbol bahwa musik mereka adalah perjalanan kembali ke akar. Meski jadwalnya padat, Pharrell tetap menjaga nilai-nilai sekolah. Ia menggunakan kurikulum Merdeka untuk menggabungkan kegiatan musiknya dengan tugas akademik. Beberapa guru bahkan menjadikan proyek musiknya sebagai studi kasus di kelas seni dan budaya. Perlahan, ia menyadari bahwa jalan sunyi yang ia pilih ternyata tidak sepi. Ada banyak orang yang diam-diam berjalan di jalur yang sama, menjaga warisan, dan menunggu kawan untuk berjalan bersama. Di sebuah sore, ketika ia duduk di tepi sawah memainkan gitar, seorang petani lewat sambil berkata, "Teruskan, Nak. Musikmu bikin kami merasa ada yang peduli." Kalimat sederhana itu menguatkan hatinya. Popularitas bisa datang dan pergi, tapi rasa peduli itu akan selalu tinggal. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, teman-teman. Dari panggung kecil di desa sampai cerita hari ini, semua ini nggak akan ada tanpa dukungan kalian.